di mata mereka berempat, senyum boneka yang mereka bawa tadi tuh yang awalnya biasa-biasa aja, ini berubah jadi aneh. Ibaratnya kayak gini. Hai everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya udah klik video ini. Jelangkung. Kalau aku sebutin kata-kata itu sekarang, yang teringat sama kamu itu apa sih? Kalau aku ya, aku teringat masa kecil aku yang pernah mainin ini sama teman-teman aku. Dari zaman kapan ya? Kamu nanya? Mungkin, atau mungkin kamu salah satu orang atau temen yang kita main bareng permainan ini kemarin itu. Mungkin gak sih kalian gak ada yang mainin ini? Apalagi untuk kamu yang Gen Z ya, yang sama seperti aku itu gak mungkin gak sih gak main? Ya, gak mungkin. Kalau sekedar main sih aku fine-fine aja, main-main aja. Tapi dulu itu aku gak pernah kepikiran sama sekali kok bisa ya ada permainan namanya Jelangkung. Kenapa bisa permainan ini tuh dimainkan seperti ini? What? Itu aku nggak pernah kepikiran sama sekali. So daripada sama-sama bingung dan sama-sama saling tanya ini dan itu, aku bakal langsung ceritain sekarang. Perlu kita ketahui teman-teman, Jelangkung itu sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tapi belum terlalu jelas bagaimana permainan urban legend ini tuh bisa sampai ke Indonesia. Karena menurut catatannya, Jelangkung itu dulunya dimainkan oleh bangsa Cina. Aku bakal jelasin dari namanya dulu, kenapa bisa kita sebut sebagai Jelangkung. Oke, asal penggunaan istilah Jailangkung atau Jelangkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang sudah punah. Jadi menurut bangsa Tionghoa, ritual yang aku sebutin tadi adalah tentang adanya kekuatan dewa Poyang dan Moyang, atau mirip istilahnya sebagai nenek moyang, yaitu Cailangkung yang artinya dewa keranjang dan Cailanse yang dipercaya sebagai dewa pelindungnya anak-anak yang di sana. Nah, jadi Jelangkung juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Dalam ritual Jelangkung, Dewa Poyang dan Moyang dipanggil agar masuk ke dalam sebuah boneka keranjang yang tangannya itu bisa digerakkan. Nah, jadi pada ujung tangan boneka tersebut itu dikaitkan dengan sebuah alat tulis teman-teman. Yang biasa mereka gunakan itu kapur contohnya. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kelinci dan dihadapkan ke sebuah papan tulis sembari menyalakan dupa. Saat boneka tersebut menjadi terasa berat nih ya, menurut mereka itulah tanda-tanda di mana dewa sudah merasuki boneka tersebut. Terus boneka tersebut akan ngangguk sebagai pertanda petunjuk bahwa boneka tersebut siap untuk ditanyaki dan diberikan pertanyaan. Dan setelah kita menanyakan beberapa pertanyaan kepada boneka tersebut, maka jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dituliskan oleh dewa yang merasuki boneka tersebut di sebuah papan tulis yang aku sebutin tadi. Ritual Cailangkung sendiri sudah punah di Tiongkok, namun diduga ritual dan namanya diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Jailangkung atau Jelangkung, dan masih hidup karena hubungan antara negara Tiongkok dan Nusantara sudah terjalin beribu tahun lamanya teman-teman. Tapi berbeda dengan Cailangkung yang aku sebutin tadi. Dalam Jailangkung atau Jelangkung, media untuk menampung dewa yang dipanggil adalah gayung pencedut air yang diiringi dengan menyalakan api kemenyan dan perapian. Kalau zaman dulu kan gayung itu terbuat dari tempurung kelapa ya. Terus tempurungnya itu digagangi sama kayu kan. Sehingga dalam perkembangannya permainan Jelangkung di Nusantara dikenal sebagai ritual pemanggilan dewa dengan boneka yang berkepala tempurung kelapa yang didandani dengan pakaian. Nah, jadi cara mainnya seperti yang sudah kita tahu menau ya. Boneka tersebut akan dipegang oleh 2 orang anak dan 1 pawang yang akan membacakan mantranya. Dan jawaban dari semua pertanyaan akan ditulis dalam sebuah kertas menggunakan batu tulis atau bahkan kapur. Tapi kalau di Indonesia, permainan ini tuh banyak dilakukan di tempat-tempat yang angker dan biasanya itu di waktu-waktu di waktu-waktu senja atau mendekati maghrib. Itu kan kita tuh mikirnya kalau udah maghrib tuh waktu paling keramat, ya kan? Seperti permainan Cailangkung pendahulunya yang dari Tiongkok, permainan ini juga dimainkan kan secara ramai-ramai dan saat terang benderang bulan. Kamu nanya? Dan kalau makhluk halus itu datang, makhluk tersebut akan menceritakan tentang dirinya menggunakan bantuan alat tulis. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada si Jelangkung ini itu sangat beragam teman-teman. Umumnya yang dipertanyakan itu seperti ini:
namanya, kapan dia meninggal, kenapa ia meninggal. Bahkan ada orang-orang yang resek ya teman-teman, dia bakal ngambil keuntungan untuk masa yang akan datang, seperti nomor keberuntungan dalam perjudian. Permainan ini semakin menjadi sederhana, bisa disiapkan hanya dengan kita menyiapkan sebuah kertas dengan menggunakan jangka dengan gambar lingkaran yang lengkap. Terus tinggal kita kasih aja huruf abjad di kertas yang udah kita siapin tadi. Perlu kita ketahui, penyebutan mantra dalam permainan ini juga berbagai bahasa, Tiongkok, Inggris, dan ya mantra jelangkung pada bahasa Indonesia. Jadi mantranya gini. Jelangkung jelangsat, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Jelangkung jelangsat, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung jelangsat. Aku nggak mau ngulang lagi deh, udah cukup sekali aku ngomong kayak gitu. Weh, astagfirullahaladzim. Oh, it's okay. Allah with me now. Maaf banget ya lebay, tapi aku memang gak bisa. Jadi mantra yang udah aku sebutin tadi itu diucapin berkali-kali sampai kita tuh ngerasa boneka tersebut tuh udah dimasukin. Jadi kalau udah kita rasa bonekanya itu udah ada yang masukin, boleh itu kita tanya-tanya. Jadi ada juga makhluk yang merasuki boneka tersebut, itu nggak mau jawab apa yang kita jawabkan. Ya sabar-sabarnya kita, orang kita yang mau main kok, ya kita harus sabar gitu kan. Pokoknya ya seperti kita, ada manusia yang iseng, ada manusia yang baik, mereka juga seperti itu. Dan karena sifatnya yang berupa ritual memanggil makhluk halus, tapi lama-kelamaan muncul mitos-mitos yang udah menakut-nakuti. Seperti mitos yang pertama ya, hantu yang merasuki boneka tersebut itu akan membuat si pemain menjadi kesurupan. Mitos yang aku bilang tadi itu umumnya akan terjadi kalau kita yang mainkan permainan ini tidak melepaskan atau berpamitan dengan makhluk yang merasuki boneka yang udah kita siapkan itu. Nah ini tuh jadi pelajaran juga ya untuk kita. Semuanya itu ada aturannya, bukan kita main sana sini tanpa strategi. Jadi jelangkung di Indonesia itu juga ada beberapa versi ya teman-teman. Yang pertama itu ada versi Jawa dan yang kedua ada versi Minangkabau. Kalau dalam kepercayaan orang Jawa, permainan jelangkung atau jalangkung ini dikenal dengan sebutan Nihitowong, yang dimana menurut keyakinan orang Jawa, permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak, tetapi juga dilakukan sebagai usaha untuk menjaga desa dan menolak bala. Karena tujuan tersebut yang mainkan bukan anak-anak, melainkan orang dewasa. Versi permainan yang berkembang khususnya di bagian daerah-daerah Pulau Jawa. Umumnya dulu itu menggunakan medium orang-orangan sawah untuk menarik makhluk halus. Kok menarik sih? Untuk memanggil makhluk halus. Berbeda dengan versi Jawa, versi Minangkabau menyebutkan permainan jelangkung ini sebagai lukah gilo. Permainan ini berkembang dalam bentuk seni pertunjukan di Desa Lumpuh Timur, Kecamatan Ampe, Balaijuran, Kabupaten Pesisir Selatan. Pertunjukan ini dimainkan oleh satu orang pawang atau yang mereka sebut sebagai dukun lukah dan 1-4 orang pemain yang bertugas memegang lukah tersebut. Oke, untuk kamu yang belum tahu lukah merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menangkap ikan air tawar yang dibuat dari bambu yang dianyam, teman-teman. Jadi bentuk lukah itu menyerupai dengan bentuknya vas bunga. Nah, jadi keranjang lukah inilah yang digunakan untuk pertunjukan lukah gilo, yang dimana lukah tadi akan didandani menyerupai orang-orangan seperti halnya dengan cai langkung asal Tiongkok. Kalau dalam versi Minangkabau, lukah ini tuh tangannya terbuat dari kayu lurus atau bambu, dan kepala lukah tersebut dibuat dari labu atau tempurung kelapa. Lukah juga dirias dengan kain, baju. Nah, terus wajahnya si lukah itu bakal didandani kayaknya perempuan. Nah, jadi cara memainkan lukah ini seperti ini. Pertama-tama lukah gilo bakal dibisikin sebuah mantra oleh seorang dukun lukah yang aku sebutin tadi. Bla 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 sampai lukah gilonya itu menjadi gila. Tanda-tanda lukah gilo itu sudah gila, dia bakal bergerak tuh sana kemari, ke sana kemari. Dan lukah gilo itu bakal lebih barbar lagi, bakal lebih gila lagi, goyang sana kemari kalau si dukun lukah itu terus menyebut mantranya. By the way, aku sebutin mantranya bla 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 tadi itu karena aku tuh nggak berani bacain mantra yang maklum ya. Nah, tapi yang jadi tontonan orang-orang di seni pertunjukan itu bukan lukah gilonya, tapi para pemain yang memegang lukah tersebut. Kan para pemain ini tugasnya memegangi lukah. Para pemainnya kan otomatis juga ngikut nih sana kesini, sana kesini, sana kesini.
Karena dirasa seru melihat para pemain yang semakin gila, penonton bakal terus nyorakin mereka tuh rame-rame biar makin rame, biar makin Gerakan luka tersebut akan berhenti ketika dukun luka tersebut berhenti membacakan mantra. Atau ada seseorang yang memasang ijo, teman-teman. Nah, jadi ijo yang dimaksud itu adalah bagian dalam dari ekor si luka. Pertunjukan luka gilo ini biasa dipertunjukkan dalam acara-acara pernikahan loh ya, atau acara-acara khusus yang dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau. Dan ya, sama seperti versi-versi yang lain, pertunjukan ini tuh biasa dilakukan pada malam hari. Oke teman-teman, aku bakal ceritain satu aja kisah tentang jelangkung ini. By the way, aku dapat ini dari Google ya teman-teman. Waktu aku lagi research tentang jelangkung kemarin. Ini tuh artikel yang ditulis oleh Bapak Wahyu Firmansyah. Maaf ya aku sebutnya Bapak, tapi Bapak lebih sopan gitu ya. Nah, jadi ceritanya ini datang dari sekelompok remaja dari desa terpencil. Mereka ada 4 orang, ada 2 cewek, 2 cowok. Yang cowok tuh ada Rizky sama Andre. Kalau yang cewek tuh ada Maya dan Dina. Jadi di desa tempat mereka tinggal, desa terpencil itu, ada rumah tua yang udah ditinggalkan sama penduduk setempat, teman-teman. Karena hal itu, rumor-rumor mistis itu gak jauh-jauh dari lingkungan rumah tersebut. Tapi ada kelompok remaja yang menantang diri mereka untuk melakukan sebuah percobaan di rumah tersebut. Siapa mereka? Yaitu tadi Rizky, Andre, Maya, Dina. Gak dipedulinya peringatan-peringatan dari warga, mereka memutuskan untuk memainkan jalangkung di dalam rumah itu. Singkat cerita teman-teman, ini udah hari hari dimana mereka main. Mereka datang pada malam gelap gulita. Mereka janjian ya kan, udah kumpul bareng di depan pintu rumah itu. Pada saat itu cahaya bulan itu cuma sedikit, hanya menyisakan sebuah cahaya redup yang cukup untuk mengelilingi mereka aja. Kan matang kali nih persiapannya. Mereka bawa sebuah kotak kayu tua yang dalamnya itu boneka dari tanah liat. Terus bawa kain putih untuk alasnya. Dengan hati yang berdebar-debar nih ya, mereka duduk di lingkaran yang udah mereka siapkan. Terus alas kain putih yang aku bilang tadi itu diletakkan sama mereka ya. Terus yaudah ditaruhlah bonekanya itu. Terus Dina ngeluarin sebuah lilin dan dinyalakan pada saat itu juga. Jadi cahaya lilin yang dibuat Dina itu cuma nerangin ya mereka di situ gitu loh. Dan gak lama kemudian Maya mulai tuh bacain mantra yang dia dengar dari cerita. Jadi kawan yang 3 tadi tuh juga ikut bacain mantra. Yang gitu kan, dibacainnya kan. Terus dirasa mantra yang diucapkan mereka berempat itu udah di puncak. Terus ngerasa ada yang beda dari sekeliling mereka itu udah beda. Tiba-tiba udara yang tadinya dingin biasa aja jadi dingin ekstra ya. Terus tiba-tiba mereka merasain ada hawa yang gitu deh pokoknya, seperti yang mereka inginkan, yang mereka kepoin. Boneka tadi itu tiba-tiba gerak perlahan-lahan. Mata boneka tadi yang terbuat dari tanah liat itu dilihat mereka seolah-olah boneka itu tuh lagi melotot. Terus di mata mereka berempat, senyum boneka yang mereka bawa tadi tuh yang awalnya biasa-biasa aja, ini berubah jadi aneh. Ibaratnya kayak gini. Jadi karena udah ngerasain hal yang gak beres sama sekeliling mereka berhenti baca mantra itu kan. Waktu udah berhenti baca mantra, ya udah balik normal nih suasananya. Tapi mereka merasa ada kehadiran yang nggak bisa dilihat dan merasa mereka tuh dari sekeliling. Tiba-tiba lilin yang dinyalain sama si Dina itu tadi bergetar kan. Jadi setelah diperhatikan, kok kayaknya sudut ruangan rumah ini makin gelap kan. Maya yang tadi baca mantra duluan menudah dia. Terus dia ngomong gini, kamu nggak lihat apa-apa kan? Maya nanya itu sama teman 3-nya yang lain itu kan. Tapi beda sama Andre teman. Andre nengok ada sesuatu yang gak beres. Dia lihat ya kaca jendela yang retak di rumah itu macam ada bayangan. Karena Andre dan lihat gitu, terus Andre ngomong, ada sesuatu di luar sana. Dia ngomong sambil bisik-bisik. Baru aja denger si Andre ngomong kayak gitu, belum bereaksi apapun, tiba-tiba pintu rumah itu tiba-tiba kebuka sendiri. Si Rizky panik kan, terus dia ngambil batu ada yang di deket dia itu. Rizky berusaha lah kan untuk nahan rasa takutnya kan, terus dia teriak kayak gini, siapa yang di sana? Tapi apa teman-teman? Tapi gak ada jawaban.
Maya tanpa pikir panjang langsung diambilnya boneka yang udah disiapkan mereka itu tadi. Gemeteran dia nih megang boneka itu kan. Mata Maya nih tiba-tiba terbelalak waktu nengok mata si boneka itu menyala dengan cahaya merah yang samar. Tanah liat yang membentuk mulut boneka tersebut tiba-tiba bergerak seolah-olah mau ngomong. Boneka tuh ngomong gini, kami harus sangat cepat-cepat. Tiba-tibanya saya lagi ketakutan gitu. Lilinnya padam coy. Terus Andre tuh merasa kalau ada sentuhan dingin dari belakang lehernya yang mau megang dia. Ini kondisi udah nggak kondusif lagi ya teman-teman. Mereka tuh lari ke arah pintu dan ternyata pintu itu terkunci boy. Terkunci dan nggak bisa dibuka sama mereka. Jadi sambil kebingungan mereka di dalam rumah itu, mereka juga mikir gimana kita keluar. Mereka mengumpulkan semua keberanian mereka yang tersisa untuk membacakan mantra kepada si boneka itu. Dibaca ulang mantra tersebut kan. Hal itu terus dilakukan mereka untuk mencoba merendahkan entitas jahat yang ada di sekeliling mereka teman-teman. Oke, jadi waktu mereka lagi bacain mantra itu, ya suara-suara yang tadinya udah nggak beres lagi di rumah itu udah mulai meredah. Ya meskipun rasa takut mereka tuh masih menghantui mereka. Dan alhamdulillahnya teman-teman ya, pintu rumah itu terbuka sendiri. Karena nengok pintu yang terbuka langsung mereka tuh lari mereka kan. Abis keluar dari rumah itu teman-teman, mereka merasa tubuh sama jiwa mereka tuh terguncang. Nah jadi sejak kejadian itu, 4 sekawan ini tuh udah gak berani lagi cerita-cerita tentang jelangkung sana sini. Pengalaman mengerikan itulah yang selalu ngingetin mereka kalau ada hal-hal di luar sana itu yang lebih baik dibiarkan terkunci dalam kegelapan. Ini juga jadi pelajaran ya untuk kita. Dunia mereka. Jangan pernah usik. Sekalipun kamu cuma ngomong di mulut ya. Aku paling gedek lihat orang yang selalu nyepelein hal-hal gitu. Maksudnya gini ya, aku tahu orang ini tuh gak percaya hal-hal itu. Cuman setidaknya hargai dunia mereka. Mereka kita ya. Kalau kitanya mau gak diganggu, ya gak usah ganggu, gak usah macem-macem gitu. Kan jadi curhat. Oke, everyone, maybe this is the end for me for today. So thank you for watching and enjoy your life guys. See you.